Bab 276, Perubahan yang mengejutkan dalam pernikahan. Secercah cahaya fajar kelabu muncul di timur dengan awan kemerahan di cakrawala, menunjukkan hari ini adalah hari yang cerah. Di Nangong Mansion dari kota Soaring Dragon, ketika Nyonya Nangong dengan dua pelayan memegang gaun pengantin mendorong membuka pintu kamar putrinya, Nangong Xiangyun, putrinya melihat putrinya duduk di meja rias di depan cermin. Wajahnya yang cantik gugup dan muka memerah, dan dengan mata kabur, dia membelai rambutnya yang longgar. "Xiangyun, bagaimana bisa kamu bangun pagi-pagi begini?" Nyonya Nangong bertanya dengan penuh kasih sayang sambil tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti perasaan putrinya? "Ibu." Nangong Xiangyun melompat dan menerkam Madame Nangong, dan berkata dengan wajah merah, "Aku tidak bisa tidur, aku merasa seolah-olah aku bermimpi sepanjang malam. Apakah aku benar-benar menikah hari ini?" Nyonya Nangong menepuk punggung putrinya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, akhirnya, kamu, gadis kecil yang mengacau sepanjang hari ini pergi." Ibu sangat lega. "Ibu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kapan aku menimbulkan masalah? Bukankah kamu sedikit pun enggan berpisah?" Nangong Xiangyun di pangkuan Nyonya Nangong bertindak seperti anak manja dan berkata, "Kamu adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuh ibumu, dan sekarang aku harus mengirimmu pergi untuk menjadi menantu orang lain. Tentu saja aku enggan berpisah, hanya kamu yang harus mengubah emosimu, untuk selanjutnya menunjukkan hormat anak kepada mertua dan juga melayani suami kamu dengan baik. Tetapi kamu adalah anak yang dimanja yang tidak perlu khawatir tentang apapun." Ini benar-benar membuat ibu kamu merasa tidak nyaman. Nyonya Nangong menghela nafas, dan dia hanya bisa berharap bahwa putra kedua klan Simen akan memperlakukan putrinya sedikit lebih baik. "Ibu, yakinlah, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dilakukan anak perempuan kamu. Bahkan jika ada, aku akan mempelajarinya. Selanjutnya, aku pribadi akan memasak setiap hari untuk dia makan, hehe." Nangong Xiangyun berkata dan tertawa ringan, dengan ekspresi seorang gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Gadis ini, pada waktu itu, aku bertanya-tanya siapa yang mengatakan dia tidak akan pernah menikah dengannya. Sekarang, bagaimana mungkin dia sangat tidak sabar? Madame Nangong menggoda. "Itu adalah satu situasi, dan ini benar-benar lain. Pada waktu itu, bagaimana aku tahu bahwa Simen Yu telah berubah menjadi pangeran dari katak?" Nangong Xiangyun berkata sambil tersenyum. Dia telah mempelajari argumen ini dari ajaran Long Yi. "Apa katak dan pangeran apa? Akan terlambat, cepat bersiap. Ibu secara pribadi akan membantu kamu mengenakan gaun pengantin. Setelah beberapa saat, orang-orang klan Simen akan datang." Nyonya Nangong memandangi putrinya, dan berkata, lalu dia memberikan gaun pengantin yang telah dijahit secara pribadi dengan bantuan para pelayan ke Nangong Xiangyun untuk dipakai. Dalam gaun pengantin ini, sutra murni 100% merah menyala digunakan sebagai bahan dasar, dan telah menggunakan benang emas untuk menyulam Phoenix kelahiran kembali yang berapi-api. Terlebih lagi, di tepi gaun ini, semua jenis pola disulam dengan benang emas dan benang perak. Dan permata berharga beraneka warna juga melekat pada gaun ini, apalagi, manset dan keliman gaunnya memiliki ornamen jumbai, entah kenapa mewah dan elegan. Nyonya Nangong mulai menjahit gaun pernikahan ini ketika Nangong Xiangyun berusia 15 tahun, dan baru setelah 3 tahun, gaun itu selesai. Satu jarum dan seutas benang direndam dalam cinta Madame Nangong yang pekat kepada putrinya. Nangong Xiangyun mengenakan gaun pengantin dan setelah berputar, dia dengan gembira berkata, "Ibu, apakah aku cantik?" Nyonya Nangong sedikit tertawa tetapi matanya berkaca-kaca, dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, "Cantik, benar-benar indah." "Ibu, bagaimana mungkin kamu menangis?" Bersemangat Nangong Xiangyun menarik senyumnya dan melangkah maju,
dia meraih tangan Nyonya Nangong dan bertanya dengan cemas. Ibu senang, setelah anak-anak tumbuh, mereka tetap terbang. Ibu senang bahwa kamu akhirnya tumbuh. Nyonya Nangong mengulurkan tangannya dan membelai wajah cantik Nangong Singyun, tetapi matanya memerah saat dia menitikkan air mata. Yah, well, semua ini adalah kesalahan ibumu karena buruk. Ini hari yang sangat menyenangkan, dan kita akhirnya menangis. Kita seharusnya tidak menangis, jangan membubarkan atmosfer bahagia. Nyonya Nangong menyeka air matanya, lalu menarik Nangong Singyun, dia mulai memperbaiki rias wajahnya. Pada saat itu, Nangong Nu seperti gumpalan asap masuk, dan berteriak keras, "Ibu, kakak ketiga, ipar dan yang lainnya telah tiba. Datang, mereka datang, ibu, aku, apa yang harus aku lakukan?" Tiba-tiba, Nangong Singyun sudah kehabisan akal, hanya memikirkan saat ini, jantungnya berdetak sangat cepat sehingga sepertinya ingin melompat keluar tenggorokannya. "Kenapa kamu cemas? Dengan ibumu di sini, tidak akan ada kesalahan." Nyonya Nangong buru-buru menghiburnya. Dan pada saat ini, jalan-jalan di Soaring Dragon City penuh dengan orang. Hari ini adalah hari pernikahan membangun hubungan mertua antara klan Simen dan klan Nangong. Namun ini adalah masalah yang sangat penting, karena melihat seluruh kekaisaran naga kekerasan secara luas, kekuatan gabungan dari dua klan ini dapat mengguncang seluruh kekaisaran dengan Cap. Pernikahan kedua klan ini sangat mewah dan mewah sampai yang ekstrim. Meskipun rumah Simen dan rumah Nangong berada di wilayah yang sama, tetapi orang awam harus menghabiskan 2 jam untuk mencapai rumah yang terakhir dari satu rumah besar. Namun, hari ini, lapisan karpet merah tebal yang terus-menerus tersebar di jalan panjang antara keduanya. Rumah-rumah mewah, apalagi, kedua sisi jalan dihiasi dengan berbagai macam ornamen berkibar di angin. Dan seringkali, pengikut dan pelayan rumah Simen atau Nangong Mansion terlihat memberikan amplop merah dan makanan ringan kepada orang-orang awam yang tampak di kedua sisi jalan. Apalagi dengan musik dan pertunjukan, seluruh kota sangat riuh. Long Yi mengenakan gaun pengantin merah, tidak lagi memiliki tampilan kausal sebelumnya. Hari ini dia terlihat cukup elegan dan menahan diri. Pada saat ini, dia berdiri di atas kereta naga dan Phoenix setinggi 5 meter, dan di belakangnya, Barbarian Bull tampak sangat aneh, melihat ke kiri dan melihat ke kanan, dia terpesona. Dia juga seorang pria yang sudah menikah, tetapi dibandingkan dengan pernikahan klan Barbarian Bull dan pernikahan bosnya, jelas perbedaannya terlalu besar, pada dasarnya tidak bisa dibandingkan. Dan untuk Li King, dia masih terlihat keren dan berdiri dengan seluruh tubuhnya dingin. Jika bukan karena gerakannya, mungkin orang akan salah mengiranya sebagai patung es. Sekarang Long Yi melambaikan tangannya memandang kerumunan di sekeliling, dan matanya bolak-balik di antara kerumunan dengan harapan menemukan sosok si Bi, tapi sayangnya, sampai saat ini, dia tidak melihatnya. Pasukan untuk mengawal pengantin wanita memiliki panjang 1 kilometer, dan ada ratusan gerbong mewah. Selain sejumlah pelayan dan pengikut, ada sekelompok tentara dan sekelompok penyihir dari batalion tak tertandingi. Dan setelah kelompok spektakuler ini untuk mengawal pengantin wanita akhirnya mencapai rumah klan Nangong, mereka menghabiskan banyak waktu melakukan upacara yang membosankan sesuai dengan protokol masyarakat kelas atas kekaisaran naga kekerasan. Hanya setelah itu pengantin wanita dengan wajah malu diterima ke kereta naga dan Phoenix yang mewah. Duduk di sebelah Long Yi, dan mendengar sorak-sorai orang-orang biasa, Nangong Xiangyun merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan dengan telapak tangannya yang berkeringat, dia bersandar ke Long Yi seolah-olah dia pingsan. Long Yi memegang tangan kecil berkeringat dari Nangong Xiangyun dan dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa, santai, dan hanya berpikir tentang masalah bahagia." Nangong Xiangyun dengan ringan menyatakan persetujuannya, dan di bawah dorongan Long Yi,
suasana hatinya santai, lalu di bawah pemandangan yang indah di depan matanya, senyum cerah dan indah muncul di wajahnya. Jarak yang biasanya hanya membutuhkan beberapa menit untuk terbang, sekarang tiba-tiba mengambil seluruh hari untuk menutupi dengan pasukan untuk mengawal pengantin wanita berjalan perlahan. Dan ketika mereka sampai di rumah Simen, hari sudah gelap. Dan ketika Long Yi melompat turun memegang Nangong Xiangyun di tangannya, kembang api sihir yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan bersiul ke langit malam dan kemudian meledak menjadi bunga beraneka warna, membuat seluruh langit malam indah dan berwarna-warni. Beitang Yu duduk di atap salah satu halaman rumah Simen menyaksikan kembang api yang terus meledak di langit, dan sedikit senyum muncul di wajahnya, tetapi matanya perlahan-lahan kehilangan fokus mereka. Dia ingat perjamuan istana malam itu, di bawah langit malam yang juga indah seperti ini, juga di atap, dia tanpa malu diintimidasi oleh Long Yi, tetapi ketika benda panasnya mendorong ke tempat di antara kedua kakinya, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia juga memiliki dorongan seperti itu. Hanya kata-kata yang dia katakan pada saat itu telah melukai harga dirinya. Meskipun dia telah meminta maaf padanya saat itu, dia pada dasarnya berpikir bahwa dia akan membencinya, tetapi kemudian perasaannya terhadapnya bukanlah kebencian, melainkan semacam perasaan yang sangat aneh. Dan kemudian dia datang untuk membantunya ketika dia dengan keras kepala melakukan perjanjian taruhan, memikirkan kembali sekarang, itu seperti mimpi, dan juga pada saat itu, dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Dan pada saat yang sama, sosok berbaju putih di luar kerumunan tampak agak kesepian. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi langit malam yang indah, kepalanya tidak jelas berkedut. Long Yi, aku berharap kamu bahagia. Sosok ini bergumam dan matanya menjadi berkabut. Dua pria yang menyamar sebagai orang biasa diam-diam melihat sosok ini, dan salah satu dari mereka berbisik, nomor 156, bukankah ini orang yang dicari tuan muda? Sosoknya agak mirip, tetapi saintes Sibi sepertinya tidak terlihat seperti ini, tapi aku tidak berani mengkonfirmasi apakah dia bisa menggunakan sihir atau tidak. Orang lain menjawab, kalau begitu aku akan mengikutinya, kamu pergi dan melapor ke pemimpin. Namun ini adalah perintah penting dari tuan muda, kami tidak dapat membiarkan tersangka lewat, kata orang pertama. Orang lain setuju, dan persis seperti Loah, memasuki kerumunan, dia menghilang. Pernikahan ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Kaisar Longzhan, dan biasanya, ia harus muncul untuk memberi selamat, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, ia hanya mengirim Pangeran Mahkota Longying dengan setumpuk hadiah berharga. Dan putra mahkota ini dengan munafik mengucapkan kata-kata berkat, dan pergi dengan alasan sibuk. Sekarang, persaudaraannya dan Simen Yu benar-benar hancur. Long Yi memimpin sepanjang Nangong Xiangyun ke aula, dan pada saat ini, suami dan istri Simen Nu, dan suami dan istri Nangong Zhangfeng sudah duduk di sana, menunggu untuk melakukan upacara pernikahan. Upacara pernikahan Kekaisaran Naga Kekerasan mirip dengan upacara pernikahan Cina kuno dari inkarnasi sebelumnya, dan perbedaannya adalah perpaduan dari beberapa upacara bangsawan barat, tetapi melakukan upacara pernikahan selama pernikahan tetap yang paling penting, dan hanya setelah selesainya upacara, mereka akan diakui sebagai suami dan istri. Seiring dengan kedatangan waktu keberuntungan, dengan suara khusus dari Master of Ceremonies, Long Yi dan Nangong Xiangyun kowtow ke surga dan bumi, kemudian kowtow ke ayah dan ibu, dan akhirnya kowtow satu sama lain. Sampai setengah jalan, tidak ada kesalahan, semuanya berjalan tanpa hambatan. Tetapi ketika mereka akan memasuki kamar pengantin, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Seorang pria mengenakan jubah hitam tiba-tiba masuk, dan menciptakan gangguan, tetapi dia tidak bisa bergegas ke depan Long Yi ketika penjaga tersembunyi mendorongnya ke tanah. Tuan muda Simen kedua, aku tidak memiliki niat buruk,
hanya aku datang untuk membebaskan nona keluarga aku." Orang berjubah hitam ini berteriak keras. Long Yi kaget dan bingung, dia tidak mengerti ketika dia memprovokasi beberapa nona. Dan melihat tatapan semua pengunjung sedang bersandar padanya, dia tersenyum dan berjalan ke depan pria berjubah hitam ini. Dia bertanya, "Siapa keluargamu, Nona?" "Surat itu ada di dada aku, ketika kamu melihat kamu akan mengerti," kata orang berjubah hitam. Long Yi menajamkan alisnya, lalu dengan jentikan jarinya, bagian dada pakaiannya tiba-tiba terbuka, dan sebuah surat ajaib melayang turun. Long Yi mengambil dan melihat, lalu kulitnya sangat berubah tiba-tiba. Kemudian tanpa memberitahu siapapun, dia menghilang ke udara. Seketika, aula yang dipenuhi dengan suasana gembira menjadi sunyi, dan hanya suara napas yang bisa didengar. Bab 277, Si Bi muncul. Melihat kekasihnya pergi dan sekali lagi melihat para tamu mulai berdiskusi dengan penuh semangat, Nangong Xiangyun merasa sangat bersalah di dalam hatinya dan dengan hidungnya yang masam, air matanya hampir jatuh. "Orang terkutuk, orang yang bau, tidakkah kamu berjanji untuk tidak melarikan diri? Kenapa kamu meninggalkanku seperti ini?" Nangong Xiangyun berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Tapi dia tahu bahwa kekasihnya tidak melarikan diri, pasti ada masalah penting. Jadi meskipun dia merasa bersalah di hatinya pada saat ini, dia harus menunggu dia kembali. Setelah semua, dia dan Long Yi punya sudah kotau ke surga dan bumi, sudah menjadi suami dan istri yang tepat. "Bapak-bapak dan ibu-ibu, aku berterima kasih kepada kamu semua untuk menghadiri pernikahan kami. Barusan, suami aku memiliki masalah penting untuk ditangani, jadi dia pergi dulu. Tetapi semua orang tidak perlu merasa kecewa. Aku berharap semua orang akan makan dengan maksimal, minum sepuas hati, dan nikmati juga sepuasnya." Nangong Xiangyun mengambil napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berjuang bebas dari dukungan pelayan. Dia berjalan ke aula dan mengenakan senyum di wajahnya, katanya kepada para tamu. Tingkah laku Nangong Xiangyun yang alami dan tidak terkendali seperti itu tiba-tiba membuat semua orang memiliki pendapat yang baik tentangnya, dan semua orang berpikir bahwa dia benar-benar layak menjadi nona klan besar, dan pikiran yang luas ini layak mendapat tepuk tangan meriah. Pada saat ini, Patriark Simen Nu dan Patriark Nangong Zhangfeng juga berbicara beberapa basa-basi, kemudian mengumumkan dimulainya jamuan makan. Dan untuk Nangong Xiangyun, dengan Dong Fangwan dan Madame Nangong menemaninya, mereka menuju ke pengadilan belakang, dan segera setelah meninggalkan aula, Nangong Xiangyun menangis terseduh-seduh karena merasa bersalah dari lubuk hatinya. "Xiangyun, aku mengerti keluhanmu, tunggu saja idiot bodoh itu kembali, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi sampai aku memberinya pelajaran. Penampilanmu barusan sangat bagus, itu adalah keberuntungan Yuer bahwa dia bisa menikahimu." Dong Fangwan menghibur. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Nangong Xiangyun akan menanggung keluhannya, dan membeberkan putranya di depan para tamu. Selain itu, dia tahu bahwa gadis ini tidak menyukai pakaian feminin, sebaliknya mencintai pakaian pertempuran dan juga ahli dalam menggerakkan masalah di mana-mana. Tetapi seperti yang terlihat sekarang, dia telah membuat kesalahan penilaiannya. "Ibu mertua, jangan salahkan dia, aku percaya dia benar-benar memiliki masalah yang mendesak, hanya saja air mata ini tidak mengindahkan perintahku." Nangong Xiangyun tersenyum sambil menangis, masih tidak bisa menahan tangis. "Anak bodoh, jangan menangis, nanti denganku di sini, siapa yang akan menggertakmu, ibu mertua akan selalu berdiri di sisimu." Dong Fangwan memegang tangan kecil Nangong Xiangyun, dan berkata, penampilan gadis ini telah memenangkan hatinya. Nyonya Nangong senang mendengar kata-kata Dong Fangwan. Selanjutnya dengan Dong Fangwan sebagai pendukung putrinya pasti tidak perlu menderita keluhan. Terlebih lagi, hari ini,
Menantu ini tampaknya benar-benar memiliki masalah penting, jadi dia harus memaafkannya. Dalam hal apapun, putrinya dan dia sudah bersujud ke surga dan bumi. Jadi upacara pernikahan ini, secara keseluruhan, adalah tidak manja. Jika orang berjubah hitam itu bergegas masuk sebelum upacara berakhir, maka masalah itu pasti akan menjadi mengerikan. Long Yi segera terbang menuju barat kota naga melonjak. Setelah membaca surat pria berjubah hitam itu, hatinya benar-benar kacau. Terbang mendesak untuk sementara waktu, Long Yi berhenti di halaman yang jauh, dan dia melihat sekeliling, tetapi bahkan tidak melihat satu jiwa pun yang terlihat, jadi dia secara tidak jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres di hatinya. Surat yang disampaikan oleh pria berjubah hitam tadi ditulis dalam tulisan tangan Leng Yuyu. Tetapi tulisannya sangat ceroboh, seolah-olah ditulis dengan tergesa-gesa. Dan surat itu mengatakan bahwa, hari ini, dia dipaksa untuk menikahi putra Paus Kegelapan, dan dengan halaman ini menjadi lokasi pernikahan, dia memintanya untuk datang menyelamatkannya. Membaca surat itu, hati Long Yi berada dalam kekacauan, dan berpikir bahwa wanita yang dicintainya dipaksa untuk menikahi pria lain. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia langsung bergegas ke sini. Tapi sekarang tiba di halaman ini, dia merasa aneh dan dia perlahan-lahan tenang. Jika Leng Yuyu benar-benar dipaksa untuk menikahi putra Paus Kegelapan, lalu mengapa hari yang dipilih secara kebetulan bertepatan dengan hari pernikahannya? Selain itu, mengapa mereka sengaja datang ke Soaring Dragon City untuk menikah? Membuat segalanya nyaman baginya untuk menyelamatkannya. Ini sangat tidak rasional. Long Yi memperkirakan bahwa jika ini bukan seseorang yang menyalin tulisan tangan Leng Yuyu untuk menjebaknya, maka ini pasti lelucon Leng Yuyu, Health Scientist ini. Dan menurut pemahaman Long Yi tentang Leng Yuyu, yang terakhir sangat mungkin. Dengan hati-hati melihat sekeliling, Long Yi dengan hati-hati memasuki rumah, dan memeriksa sekeliling, tetapi bahkan tidak ada jiwa di dalamnya. Namun, ketika Long Yi tiba di halaman belakang, dia tiba-tiba mendengar suara yang tidak jelas, dan dengan hati-hati merasakannya, dia mengerti bahwa suara itu datang dari bawah bebatuan di dalam halaman. Setelah itu, Long Yi merasa tentang rokeri itu, tetapi bahkan setelah beberapa saat, dia tidak dapat menemukan mekanismenya. Tidak. Jangan, saat itu, Long Yi tiba-tiba mendengar suara jeritan Leng Yuyu yang tidak jelas. Jantungnya langsung menegang, dan mengabaikan segala yang lainnya, dia membuang bola ajaib yang terkompresi. Kemudian, dengan suara ledakan yang mengguncang bumi, batu itu diterbangkan ke suatu tempat yang tidak diketahui, mengungkapkan lubang besar di tanah, dan lampu merah dipancarkan keluar dari dalam lubang. Setelah itu, Long Yi segera bergegas masuk ke dalam lubang, dan tepat ketika dia membuka mulutnya untuk memanggil Leng Yuyu, adegan di depan matanya mengejutkannya. Dia melihat ruang rahasia bawah tanah ini memiliki deretan lampu ajaib merah, dan di dinding, karakter besar, si kebahagiaan terjebak. Dan di atas meja, lilin merah ditempatkan dengan kue-kue buah. Tapi yang membuat Long Yi tertegun adalah dua orang di dalam ruang rahasia ini. Salah satunya mengenakan gaun pengantin yang indah, kebetulan adalah Leng Yuyu yang tersenyum manis ke arahnya, dan yang lainnya adalah Feng Ling gereja gelap yang telah kembali bersama dengan Leng Yuyu pada waktu itu. Apalagi, dia mengenakan pakaian pria. Sekarang dia juga melihat ke arah Long Yi dengan gembira. Sekarang bahkan jika Long Yi bodoh, dia tahu apa yang sedang terjadi di sini. Dia ingin menegur mereka, tetapi menghadapi senyum Leng Yuyu dan juga kerinduan, dia pada dasarnya merasa sulit untuk berbicara. Long Yi, pada saat itu, sebuah suara berteriak cemas datang dari luar dan bersamaan dengan ledakan aroma melati, sesosok putih berlari ke ruangan rahasia di bawah tanah ini. Long Yi tiba-tiba bergetar, dan ekspresi liar yang gembira muncul di wajahnya.
Sibi adalah Sibi. Suara ini, aroma ini, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melupakan mereka. Sibi. Long Yi dengan penuh semangat berbalik dan melangkah maju dengan langkah besar. Dia ingin meraih tangan kecil Sibi, tetapi Sibi menghindar. Aku bukan Sibi, kamu salah. Sibi berkata dengan panik dan akan terbang. Tapi Long Yi yang akhirnya melihat Sibi, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu mudah. Dia dengan cepat bergegas keluar dan memeluk pinggangnya yang ramping dengan satu tangan, lalu dengan tangan besar yang lain, dia melepas tudungnya, memperlihatkan setengah malaikat dan setengah seperti wajah iblis. Matanya yang indah dipenuhi dengan air mata, dan mulut kecilnya bergetar seolah-olah dia memiliki ribuan dan ribuan kata yang ingin dia ucapkan. Sekali lagi melihat wajah yang sudah lama ingin dilihatnya selama 2,5 tahun, Long Yi sangat senang. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai tanda lahir merah di sisi kanan wajah Sibi. Tetapi ketika dia menyentuh, seolah-olah tangannya adalah besi panas yang terbakar. Dia berjuang untuk membebaskan dirinya. Namun, bagaimana Long Yi membiarkannya pergi? Ia memegang wajah Sibi dengan tangan besar dan menundukkan kepalanya. Ia menciumnya. Dengan pertemuan 4 bibir, Sibi yang tak henti-hentinya berjuang tiba-tiba menjadi kaku, dan segera dia dengan lembut jatuh ke dada Long Yi. Dan dengan tangan kecilnya dengan kuat menangkap kerah Long Yi, dia merasa seolah-olah sedang melebur ke mata air. Adapun Leng Yuyu dan Feng Ling, mereka tertegun dan masih belum pulih. Bab 278, Hell Scientist v Light Scientist. Long Yi dengan penuh semangat mencium Sibi sambil menghirup aroma melati yang samar dengan hidungnya. Dia menunggu saat ini untuk waktu yang lama, dan penantian itu sangat menyakitkan. Pada saat ini, dia menginvestasikan dirinya dalam ciuman penuh gairah ini, seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia ini. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Sibi tersadar, dan secara paksa mendorong Long Yi. Dia menutupi bibirnya dan air matanya jatuh. Long Yi, tidak mungkin bagi kita, biarkan aku pergi, kata Sibi sambil tersedak isak dan matanya yang indah tidak berani melihat mata Long Yi yang penuh gairah. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Sekarang aku bertemu denganmu lagi, aku akan mati tetapi tidak akan membiarkanmu pergi. Long Yi menatap Sibi dan berjalan menuju langkahnya selangkah demi selangkah, namun Sibi mundur selangkah demi selangkah. Jangan memaksaku. Sibi bersandar di dinding ruang rahasia ini, dan tubuhnya yang menawan tidak bisa menahan gemetaran dengan ringan. Hatinya benar-benar dalam konflik. Dia ingin bergegas ke pangkuan Long Yi dan merasakan kehangatan yang sangat dia rindukan, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukannya. Aku tidak memaksamu, kamu memaksakan dirimu. Kita jelas saling mencintai. Tapi mengapa kita harus membiarkan satu sama lain sangat menderita? Long Yi tidak bergerak maju tetapi dengan sedih menatap Sibi. Aku tidak mencintai kamu. Sibi menyeka air matanya dan berkata. Long Yi kaget, meski tahu ini bohong, hatinya terasa sakit seakan-akan terkoyak. Dia menggertakkan giginya dan merendahkan suaranya, kamu, lihat mataku dan katakan padaku bahwa kamu tidak mencintaiku. Sibi mengangkat matanya yang berlinang air mata dan tepat ketika dia akan dengan kejam mengatakan bahwa dia tidak mencintainya, melihat kasih sayang yang mendalam dan kesedihan Long Yi seperti dalam dirinya yang cerah seolah-olah bintang pupil, apalagi mata merah itu. Tepat setelah dia kata, aku, semua kata lain tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengatakannya lagi. Tidakkah kamu merasa sulit untuk berbicara? Jangan menipu diri sendiri dan juga orang lain. Dalam 2 tahun ini, kamu tidak pernah melupakan aku. Kamu khawatir tentang aku, jadi ketika melihat aku tiba-tiba keluar dari rumah simen, kamu dengan khawatir mengikuti aku, dan mendengar suara ledakan,
kamu dengan ceroboh masuk. Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan kamu tidak mencintaiku? Panjang Yi kata satu kalimat lebih keras dari yang lain, dan dia sudah meraung ketika dia mengajukan pertanyaan terakhir. Si Bi gemetar semakin keras, dia tidak bisa menyangkal pernyataan Long Yi, hanya Tuhan yang tahu betapa dia merindukannya, dan hanya Tuhan yang tahu betapa dia mencintainya. Tapi, aku tidak bisa. Si Bi mati-matian menggelengkan kepalanya, dia hampir tidak dapat bertahan lagi. Dia benar-benar ingin melemparkan dirinya ke pangkuan kekasihnya, dan mengeluarkan segala sesuatu di pangkuannya. Tercinta, kamu bisa, aku bilang kamu bisa, semua aturan klan Moxie bisa masuk neraka. Long Yi berteriak keras, lalu menarik si Bi ke dadanya, dia memeluknya erat-erat. Tekad yang menolak di jantung si Bi benar-benar runtuh, dan memeluk pinggang Long Yi dengan tangan kecilnya, dia mati-matian menyerap kehangatan tubuhnya. Adapun Leng Yuyu dan Feng Ling, mereka berdua menyaksikan kedua orang ini dengan sangat terkejut. Long Yi tidak pernah menyebutkan tentang masalah si Bi, dan mereka juga belum pernah melihat penampilan Long Yi seperti itu. Tapi dari ini, mereka bisa membayangkan betapa pentingnya cahaya saintes ini di jantung Long Yi. Sekarang, Leng Yuyu merasa tidak seimbang dalam hatinya. Awalnya, dia telah menipu Long Yi untuk datang karena dia marah pada Long Yi karena pergi ke depan dan menikahi wanita lain. Tetapi dia juga memiliki rasa kesopanan, jadi dia secara khusus memerintahkan orang itu bergegas masuk setelah Long Yi dan Nangong Xiangyun selesai melakukan kotau surga dan bumi. Jika dia ingin merusak pernikahan ini, maka itu adalah hal yang sangat mudah dilakukan untuknya. Dan alasan mengapa dia menipu Long Yi untuk datang ke sini adalah karena dia juga ingin menikah dengannya pada hari yang sama, itu saja. Seperti ini, dia akan merasa sedikit lebih baik di hatinya. Hanya, tampaknya, dia telah dengan cermat menyiapkan gaun pengantin untuk wanita lain. Gereja gelap dan gereja terang bermusuhan satu sama lain. Begitu orang-orang dari gereja-gereja ini bertemu satu sama lain, mereka tidak akan berhenti berkelahi sampai salah satu dari mereka dihancurkan, dan terutama setelah hari Yin ekstrim, hubungan antara keduanya. Mereka memburuk. Leng Yuyu tiba-tiba mendengus dingin, dan aura sedingin esnya langsung membebani si Bi di dada Long Yi. Pada saat itu, Long Yi dan si Bi kembali sadar. Dan meskipun si Bi masih memiliki noda air mata, tetapi setelah merasakan aura ini, kulitnya tetap berubah, dan matanya yang indah memandang Leng Yuyu ke atas dan ke bawah, dan akhirnya tatapannya tertuju pada tanda teratai hitam di dahi Leng Yuyu. Dalam konflik baru-baru ini antara gereja terang dan gereja gelap, ketenaran Hell Saintes telah meningkat pesat. Dikatakan bahwa kekuatannya sudah mencapai puncak Archmage. Lebih jauh lagi, ketika dia menyerang menggunakan Black Lotus Tracer-nya, kekuatannya bahkan lebih tanpa batas. Hell Saintes Leng Yuyu. Si Bi bertanya menggunakan suaranya yang sedikit serak karena menangis, dan auranya diam-diam naik. Light Saintes si Bi, aku telah mendengar ketenaranmu sejak lama, tolong beri tahu aku. Tepat setelah Leng Yuyu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan kabut hitam berkedip, dia melemparkan spirit magic ke arah si Bi. Si Bi secara alami tidak mau kalah, dia menggunakan Holy Light Purification Magic untuk mengimbangi serangan. Kemudian dengan cahaya putih berkedip di tangannya, tongkat sihir cahaya hijau tua muncul di tangannya. Dan dengan sinar cahaya lembut yang menyinari tanda merah darah di wajahnya, dia tampak agak aneh. Dan Leng Yuyu juga memanggil Black Lotus dari ruang di antara matanya, dan saat dia mengenakan gaun pengantin, dia tampak aneh juga. Dan seolah-olah mereka memiliki perjanjian diam-diam, keduanya secara bersamaan terbang keluar dari ruang rahasia bawah tanah. Dan di langit, mereka mulai melakukan pertempuran sihir tanpa interaksi.
Long Yi mengerutkan kening, kedua gadis ini benar-benar berlari liar, benar-benar memperlakukannya seperti udara. Tetapi ketika dia baru saja akan terbang keluar dan menghentikan mereka, Feng Ling berjalan mendekat dan menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku pikir mereka sudah cukup tahu." Long Yi berpikir sebentar, dan memutuskan untuk membiarkan mereka bertarung. Keduanya sama-sama cocok dalam kekuatan, jadi setelah mereka lelah, mereka secara alami akan berhenti. Dia percaya bahwa mereka tidak akan menggunakan sihir yang kuat untuk saling melukai. Dia menarik tangan kecil Feng Ling, dan terbang ke permukaan. Kemudian Long Yi menggunakan kekuatan roh untuk meletakkan penghalang skala besar untuk menghindari menarik masalah yang tidak perlu karena aura mereka. Setelah itu, ia menemukan padang rumput bersih di dalam halaman dan duduk bersama dengan Feng Ling. "Linger, kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Mungkinkah Yuyu masih tidak tahu kamu seorang gadis?" Long Yi meletakkan tangannya di bahu Feng Ling yang harum dan bertanya sambil tersenyum seolah-olah mereka telah kembali ke kehidupan mereka di kerajaan Mea. Feng Ling tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Aku masih belum memberitahunya. Setelah kembali ke gereja gelap, aku belum banyak melihatnya, jadi aku berpikir apakah aku harus memberitahunya atau tidak. Lalu hari ini, bukankah kalian berdua mengatur lilin ini digunakan dalam upacara pernikahan dengan maksud untuk melakukan upacara pernikahan dengan aku?" Long Yi berkata sambil tersenyum. Dia melihat Leng Yuyu mengenakan gaun pengantin dan tahu apa niat mereka. Kamu ingin menikah denganmu, aku tidak." Feng Ling buru-buru mengaku tidak bersalah. "Kamu benar-benar tidak ingin menikah denganku? Maka nanti aku tidak akan menikahimu." Long Yi memandang Feng Ling dan berkata. Feng Ling tercengang, dan melihat ekspresi Long Yi, dia tidak yakin apakah Long Yi menggoda atau tidak, jadi dia dengan malu-malu berkata, "Benci, apakah kamu harus mengancam aku untuk berbicara?" Memem. Long Yi tidak bisa menahan tawa. Melihat Long Yi tertawa, Feng Ling tahu bahwa Long Yi menggodanya, jadi dia mendengus dan berkata, "Jika kamu tidak menikah denganku, maka aku akan menikahimu." Apakah ada perbedaan?" tanya Long Yi. "Tentu saja." Feng Ling mengangguk dengan percaya diri. "Kalau begitu katakan saja." Long Yi bertanya dengan minat. Feng Ling dengan gembira tersenyum dan berdehem. Dia berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahumu, apakah kamu siap untuk mendengarkan?" Long Yi menemukan ini agak lucu dan mengangguk. Perbedaan antara keduanya terletak pada mata Feng Ling berkeliaran menatap Long Yi, lalu dia tiba-tiba melangkah di pangkuan Long Yi, lalu memeluk leher Long Yi dengan tangannya, dia menciumnya. Dan pada saat ini, Sibi dan Leng Yuyu dikunci bersama dalam pertempuran di langit. Sibi melepaskan 10 sihir cahaya kekerasan yang disegel di kalungnya ke arah Leng Yuyu, dan dia memegang staf sihir cahaya, mulai melantunkan mantra. Sihir tingkat 10 Saint level, Light God Fury mulai mengembun pada staf sihir, lalu dengan bola lampu yang menyilaukan perlahan mulai membengkak, aura yang kuat menutupi langit. Bunga teratai kembar, telan. Teratai hitam Leng Yuyu langsung menjaganya, dan lotus mekar benar-benar menelan 10 sihir cahaya kekerasan itu. Setelah itu, Leng Yuyu mendengus dan kebetulan melihat ke bawah, dan tiba-tiba melihat kekasihnya dan Ling Feng yang dia selalu anggap laki-laki saling berpelukan dan berciuman. Hatinya dalam kekacauan dan seluruh momentumnya tersebar karena ini. Dia begitu tercengang sehingga dia bahkan tidak tahu bahwa sihir peringkat 10 Sibi sudah terbang ke arahnya. Sibi menembakkan light magic peringkat 10 ini, tetapi dia tiba-tiba melihat bahwa Leng Yuyu tidak menghindar dan berdiri dengan kosong di tempat yang sama. Seketika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Dia secara alami tahu bahwa orang suci neraka dan Long Yi ini memiliki hubungan yang sangat intim.
jadi meskipun mereka saling bertarung, keduanya tidak memiliki niat untuk saling menyakiti. Sekarang, itu hanya mimpi pipa jika dia ingin memanggil kembali sihirnya yang sudah dipecat, dan melihat serangan itu akan mengenai Leng Yuyu, Sibi tidak lagi punya waktu untuk berpikir, jadi dia mengeluarkan perisai yang terpesona oleh Divine Sihir Perlindungan Cahaya dengan upaya bersama dari dua imam suci besar dan melemparkannya ke arah Leng Yuyu. Namun ini adalah harta yang menyelamatkan nyawanya. Sebuah cahaya berwarna putih susu tiba-tiba muncul dan mulai menutupi tubuh Leng Yuyu seolah-olah sebuah kulit telur, dan serangan sihir itu terjadi untuk menghantam tempat di mana perisai telah terbentuk sepenuhnya, maka baik serangan dan sihir pertahanan secara bersamaan menghilang. Sebenarnya, jika Divine Light Protection Shield benar-benar terbentuk, maka sihir Saint Rank 10 CB, Light God Fury tidak akan mampu menghancurkannya. Dan melihat Sibi dan Leng Yuyu baik-baik saja di langit, Long Yi santai. Meskipun dia dicium oleh Feng Ling, tapi dia masih membagi energinya untuk memperhatikan pertempuran di langit juga. Dan selama bahaya, tepat sebelum dia mengangkat tangannya untuk menyelamatkan Leng Yuyu, Sibi telah membuatnya bergerak terlebih dahulu. Dan pada saat ini, Leng Yuyu kembali ke akal sehatnya. Lalu dia dengan penuh syukur menatap Sibi, lalu sekali lagi dengan ganas melotot ke bawah. Sibi mengikuti pandangan Leng Yuyu dan juga terpana. Meskipun bibir Long Yi sudah terpisah dari bibir Feng Ling, tapi Feng Ling masih duduk di pangkuan Long Yi, apalagi tangannya masih memeluk lehernya. Postur itu sangat ambigu. Kedua wanita secara bersamaan bergegas turun, lalu menggunakan tatapan marah yang sama untuk menatap Long Yi. Dua orang suci yang bertarung dalam ayunan penuh hanya beberapa saat yang lalu, pada saat ini, telah bergabung dalam oposisi terhadap musuh yang sama. Feng Ling pusing mencium Long Yi, dan merasakan bibir Long Yi telah pergi. Dia memiliki penampilan seolah dia menginginkan lebih. Dia membuka matanya yang kabur, lalu melihat Long Yi membuat senyum masam melihat ke belakang. Dia menoleh, hanya disambut oleh 4 mata pembunuh. Bab 279, Satu Naga 3 Phoenix. Long Yi, bagaimana kamu bisa seperti ini dengan Ling Feng? Long Yi tiba-tiba melihat cahaya, dia mengerti bahwa Leng Yuyu dan Sibi cemburu. Dan dengan Feng Ling masih dalam bentuk prianya, apalagi ketika Feng Ling membuat serangan mendadak padanya, dia tidak bereaksi. Ini mungkin menyebabkan kesalahpahaman besar. Ini adalah kesalahpahaman, itu kesalahpahaman. Dia adalah gadis seperti kalian berdua. Long Yi berkata sambil menunjuk ke Feng Ling. Kamu bohong, dia jelas laki-laki. Sibi berkata dengan marah. Penjaga terhadap Long Yi di hatinya baru saja rusak, namun melihat dia intim dengan pria lain membuat kulitnya tertutup bulu merinding. Pada saat itu, Feng Ling kembali sadar setelah dia berada dalam keadaan linglung karena ciuman Long Yi, dan kemudian berdiri dari pangkuan Long Yi, agak malu-malu. Dia berkata sambil tersenyum, Long Yi berbicara dengan sebenarnya, sama seperti kalian berdua, aku adalah seorang gadis dan juga wanita sesama ini. Selesai berbicara, fitur wajah Feng Ling terdistorsi, kemudian rambutnya yang coklat dan pupil coklatnya berubah menjadi biru seperti biru dalam warna, dan wajahnya juga menjadi sangat indah. Setelah itu berdiri di depan Sibi dan Leng Yuyu dengan senyum, dia tidak kalah dalam hal apapun dibandingkan dengan mereka. Baik anggun, melihat 3 keindahan yang tak tertandingi, Long Yi hanya merasa bahwa dia tidak memiliki cukup mata untuk melihatnya. Mereka benar-benar memikat mata. Dan mengira mereka bertiga miliknya, perasaan bangga yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Meskipun Sibi mungkin jelek dalam pandangan mata umum, tetapi di matanya, tidak ada yang seindah dia, karena kecantikannya bukan penampilannya, bukan hatinya, hanya orang-orang dengan pemahaman yang benar tentang dia bisa melihatnya kecantikan.
Leng Yuyu dan Sibi terkejut melihat Feng Ling yang dipenuhi dengan rasa aneh. Mereka benar-benar tidak mengira dia akan menjadi kecantikan yang luar biasa. Sibi agak sedih, semua wanita di samping Long Yi layak disebut sebagai kecantikan yang tak tertandingi, dan berdiri di antara mereka, dia selalu merasa agak rendah. Dia juga takut bahwa Long Yi mungkin akan membencinya setelah melihat kontras seperti itu, dan meskipun tahu bahwa Long Yi bukan orang seperti itu, dia selalu mau berpikir seperti itu. Sibi yang gelisah dalam hatinya diam-diam melirik Long Yi yang masih duduk di tanah, dan dia kebetulan melihat mata tersenyum Long Yi. Dia dengan hangat menatapnya dengan mata penuh cinta dan kepuasan. Sensasi hati yang sensitif dari Sibi sedikit bergetar, dan rasa manis naik di hatinya. Ya, dia benar-benar tidak peduli, jadi mengapa dia sangat memperhatikan penampilannya. Sibi berpikir seperti ini dan hatinya tiba-tiba menjadi sangat ringan. Dan untuk Leng Yuyu, dia menatap Feng Ling dan mengukurnya untuk sementara waktu, kemudian agak ragu-ragu, dia bertanya, "Ling Feng, hubungan apa yang kamu miliki dengan paus hitam?" Feng Ling mengedipkan mata birunya yang biru, dan tersenyum misterius. Dia berkata, "Aku akan memberitahumu nanti, dan sebenarnya, namaku bukan Ling Feng, lebih tepatnya Feng Ling. Kamu bisa memanggil aku Linger mulai sekarang." Melihat Feng Ling tidak ingin menjawab, Leng Yuyu juga tidak membenci jawaban, tetapi dia merasa bahwa Feng Ling memiliki hubungan dekat dengan paus gelap, karena dia hanya melihat paus gelap dan putranya memiliki murid biru-biru dan rambut seperti ini. Dia belum pernah melihat orang lain memiliki pupil dan rambut berwarna. Long Yi bangkit dari padang rumput, lalu seperti Tuhan, dia berjalan ke depan Leng Yuyu dan tiba-tiba menurunkan suaranya, kamu tahu kesalahanmu." Leng Yuyu kaget, dan dia berkata sambil menyeringai, "Suamiku, aku tahu kesalahanku." Dan itu. Long Yi masih menarik wajah yang panjang tetapi matanya menunjukkan sedikit senyum. "Aku seharusnya tidak mengganggu pernikahanmu, membuat pengantin baru menjaga kamar tidur kosong. Tapi aku benar-benar merasa sangat sedih di hatiku, mengapa Nangong Xiangyun bisa menikahimu lebih dulu meskipun dia ada di belakang kita dalam barisan?" Leng Yuyu berkata menatap Long Yi dengan kepahitan tersembunyi. Long Yi menyeringai dan berkata, "Nangong Xiangyun dan aku akan menikah sejak kecil, jadi dia harus menjadi yang pertama dalam barisan. Dia ada di belakangku, aku menjadi wanitamu lebih dari 2 tahun yang lalu tidak hanya dalam nama saja tetapi juga dalam kenyataannya. Dia masih belum kehilangan keperawanannya denganmu, apakah kamu pikir aku tidak dapat lihat itu?" Leng Yuyu agak tersipu dan berkata. Kemudian, melihat Feng Ling dan Sibi menatapnya dengan tatapan aneh, dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke dada Long Yi dengan perasaan malu. Papa, Long Yi tidak ringan atau berat memukul 3 kali pada pantat gemuk Leng Yuyu, dan untuk Leng Yuyu, dia memutar di dada Long Yi mengeluarkan erangan lembut seperti anak kucing. Dan memeluk erat Long Yi. Pada saat ini, dia tidak peduli apa-apa. Karena dia belum pernah melihat Long Yi selama hampir setengah tahun, pada saat ini, dia mencium aroma harumnya untuk mencium aroma jantan, dan dengan dia memukul tempat memalukannya, dia hanya merasakan semburan panas yang melonjak di tubuhnya, dan napasnya. Mau tidak mau menjadi cepat. "Aku akan memaafkanmu kali ini, untungnya, setelah selesainya upacara Koutao. Jika tidak, di mana keluargaku dan klan Nangong harus meletakkan wajah mereka?" Merasakan roti daging lembut yang hangat dan sangat besar di dadanya, hatinya tidak bisa membantu tetapi melunak. Long Yi telah sangat merindukan sosok panas Leng Yuyu yang berapi-api. Mendengar 2 kata, upacara Koutao, Leng Yuyu tiba-tiba terbangun, lalu memandang ke langit dan kembali memandang Feng Ling dan Sibi. Dia berkata sambil tersenyum, "Linger, Sibi,
hari ini adalah hari pernikahan. Bagaimana kalau kita bersama-sama melakukan upacara pernikahan dengan Long Yi malam ini dan menikah dengannya?" Feng Ling tersipu dan tidak berbicara. Jelas, dia bersedia. Tapi si Bi masih agak berjuang, karena dia tidak bisa membuang aturan klan yang mengakar. Bisakah dia benar-benar menikah dengan Long Yi diam-diam seperti ini? Tapi melihat ekspresi Long Yi yang penuh harapan, dia menguatkan hatinya. Melihat si Bi sedang berjuang, Long Yi menghela nafas, dan tepat ketika dia akan menghibur si Bi karena dia tidak ingin memaksanya, si Bi membuka mulutnya dan dengan ringan berkata, "Aku bersedia." Long Yi liar dengan sukacita di dalam hatinya, lalu bergegas maju. Dia memeluk si Bi dan berputar beberapa kali, membuat si Bi menjerit. "Terima kasih, si Bi, terima kasih sudah mau menikah denganku." Long Yi berkata dan dengan kuat mencium bibir si Bi. "Aku juga ingin pelukan, kamu tidak boleh berpihak." Leng Yuyu cemberut. Si Bi dengan malu-malu tersenyum dan berjuang bebas dari Long Yi. Sekarang di dalam hatinya, dia sangat santai. Long Yi tertawa, lalu memeluk Leng Yuyu. Dia berputar beberapa kali, lalu menurunkannya. Itu giliran Feng Ling. "Suamiku, ini akan terlambat." Leng Yuyu agak mendesak berkata, "Ini belum terlambat, mari kita pergi untuk melakukan upacara pernikahan." Long Yi tertawa puas dan dengan 3 wanita, dia memasuki ruang rahasia. Lilin merah menyala-menyala dengan riang, dan melihat wajah cantik 3 wanita yang pemalu, Long Yi menoleh ke orang idiot. Untuk waktu yang lama sekarang, gadis-gadis yang memiliki hubungan dengan dia telah berpisah darinya, tetapi sekarang, 3 dari mereka berkumpul untuk menikah dengannya. Tidak, menambahkan Nangong Xiangyun, itu harus 4, jadi hati Long Yi adalah puas tidak seperti sebelumnya. Dan terutama dengan si Bi, cinta pertamanya sejak dia tiba di dunia ini, akhirnya menerimanya setelah 2,5 tahun, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Bab 280, Malam Pernikahan. Ketika 4 orang bersiap untuk membungkuk, Long Yi tiba-tiba ragu-ragu. Ketiga wanita itu melihat keraguan-raguan di mata Long Yi, dan mereka memandang Long Yi dengan kebingungan dan juga gugup. Long Yi kembali ke akal sehatnya, lalu dia tersenyum. Setelah itu, berbalik ke arah si Bi, dia dengan ringan menggerakkan jarinya dan gumpalan api hitam muncul di ujung jarinya. "Sihir hitam, tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki cahaya yang dikaitkan dengan fisik sihir?" Si Bi terkejut di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit berteriak. "Inilah tepatnya yang ingin aku katakan kepadamu, aku pikir perlu untuk membuat semuanya jelas sebelum membungkuk. Sebelum aku mengatakan bahwa aku memiliki tubuh fisik yang dihubungkan dengan cahaya, itu tidak bohong. Untuk mengatakan yang sebenarnya, aku sebenarnya memiliki 7 tubuh fisik yang dikaitkan." Long Yi berkata dan kemudian tertawa. "Bagaimana bisa ada 7 unsur sihir? Bukankah hanya ada cahaya, gelap, api, air, dan tanah, 5 unsur ini?" tanya Feng Ling. Dia selalu berpikir bahwa Long Yi memiliki duel gelap dan air yang dikaitkan dengan fisik sihir, seperti dirinya yang memiliki duel gelap dan bumi yang dikaitkan dengan fisik sihir. Mungkinkah sisanya adalah elemen petir dan angin? Si Bi bertanya dengan heran. Selama bertahun-tahun sekarang, klan Moxi telah mengabdikan diri pada penelitian 2 sihir unsur baru ini, tetapi ada sedikit atau tidak ada kemajuan sampai sekarang. Cerdas, ini ciumanmu sebagai hadiah. Long Yi tersenyum dan memberikan ciuman cepat di bibir si Bi, dan melihat ekspresi malu si Bi, dia dengan bangga tertawa. Dan di bawah permintaan kuat 3 wanita, Long Yi tidak punya pilihan selain menampilkan kekuatan petir dan angin. Pertama, dia memindahkan elemen sihir petir ungu keemasan dari lautan kesadarannya,
kemudian menggunakan kekuatan rohnya untuk membangkitkan sejumlah besar elemen sihir petir di udara. Dia menciptakan jaring petir yang terjalin rapat untuk menutup pintu masuk ruangan tersembunyi ini. Dan suara berderak yang diciptakan oleh petir itu sangat menakutkan. Jaring petir ini adalah sihir yang telah dia pelajari dari Violent Lightning Beast pada waktu itu. Dia bisa menggunakan sihir ini untuk serangan skala besar dan juga untuk pertahanan. Tak lama kemudian, Long Yi menggunakan sihir angin, menciptakan tornado mini, tetapi tornado ini menyebabkan semua hal di dalam ruang rahasia ini terbang dengan kacau. Jadi Long Yi segera memotong kekuatan rohnya, menyebabkan tornado ini menghilang. Bagaimana itu? Sekarang, apakah kamu semua percaya bahwa suami kamu adalah seorang jenius yang tidak memiliki pendahulu atau penerus? Long Yi tertawa dan berkata, "Jenius? Aku pikir kamu idiot. Aku menghabiskan banyak energi untuk mengatur hal-hal, tetapi kamu menghancurkan semuanya." Melihat kondisi ruang rahasia yang berantakan saat ini, Leng Yuyu memutar matanya. Dia sudah terbiasa melihat Long Yi memiliki lebih banyak teknik, jadi belajar Long Yi memiliki 7 fisik sihir yang dikaitkan juga tidak terlalu mengejutkannya. "Long Yi, kamu benar-benar monster," Feng Ling bergumam. Adapun Si Bi, melihat sihir angin dan sihir kilat Long Yi, dia tiba-tiba punya ide. Dia tahu bahwa klannya sangat mementingkan mempelajari sihir 2 elemen ini, jadi mungkin, jika mereka mengetahui bahwa Long Yi bisa menggunakan sihir 2 elemen itu, maka mereka mungkin lebih lunak. Memikirkan ini, dia tersenyum. Long Yi tertawa hampa dan berkata, "Bagaimana kalau kita tahu surga dan bumi di luar?" Long Yi menarik jaring petir, lalu pergi keluar dengan 3 wanita. Setelah itu, memandangi langit berbintang yang luas dan sekali lagi memandangi 3 gadis cantik di sampingnya, rasa bangga muncul di hati Long Yi. Dibandingkan mencuri negara, mencuri keindahan lebih menarik. 4 orang berlutut menghadap ke timur, kemudian Long Yi dengan telapak tangannya bergabung, bergumam, "Hari ini, aku, Long Yi dan Si Bi, Feng Ling dan Leng Yuyu menjadi suami istri. Mulai sekarang, kita bersatu, kita akan bersama-sama maju dan mundur, saling bergantung dalam bencana dan kebahagiaan, dan saling mendukung. Langit dan bumi akan menjadi bukti dan matahari dan bulan akan menjadi contoh." Mata 3 wanita di samping Long Yi sudah berkabut, tetapi mereka juga berkata, "Aku, Si Bi, Feng Ling, Leng Yuyu, dan Long Yi menjadi suami istri. Mulai sekarang, kita bersatu, kita bersama-sama akan maju dan mundur, saling bergantung dalam bencana dan kebahagiaan, dan saling mendukung. Langit dan bumi akan menjadi bukti dan matahari dan bulan akan menjadi contoh." Selesai berbicara, 4 dari mereka dengan tulus melakukan kowtow, dan setelah melakukan kowtow 3 kali, Long Yi bangkit dan mendukung 3 wanita untuk berdiri. Sekarang mereka semua bahagia dan bersemangat, karena mulai sekarang, mereka dibenarkan suami dan istri. Sekarang upacara sudah selesai, bukankah kita harus memasuki kamar pengantin? Melihat 3 wanita yang sangat menawan, Long Yi tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya dengan seringai. Di antara 3 wanita, selain Leng Yuyu yang sudah menjadi suami dan istri sejati dengan Long Yi, baik Si Bi maupun Feng Ling adalah gadis perawan, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Long Yi, keduanya malu-malu. Tapi setelah Long Yi menyatakan kalimat itu, dia tidak bisa menahan untuk mengingat Nangong Xiangyun. Dengan dia kehabisan pernikahan, dia mungkin merasa sangat sedih saat ini. Melihat Long Yi linglung, Leng Yuyu tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata, "Suamiku, malam ini adalah hari klan Simen dan aliansi klan Nangong kamu dengan pernikahan, dan dengan kamu kehabisan pernikahan telah membuat aku merasa kasihan pada adik perempuan Nangong, karena malam ini, kamu seharusnya menjadi miliknya." Selain itu,
Bisa melakukan upacara pernikahan pada hari yang sama dengannya sudah cukup bagi kami. Kami sudah senang, jadi kamu harus kembali dan menemani adik perempuan Nangong malam ini. Linger, Sibi, bagaimana menurut kamu? Meskipun Sibi dan Feng Ling enggan berpisah dengan Long Yi di hari seperti itu, tapi mereka semua pada dasarnya adalah wanita yang luar biasa, dan mereka secara alami menempatkan kepentingan umum terlebih dahulu, jadi mereka semua mengangguk setuju. Long Yi sangat tersentuh hatinya, dan berkata, "Aku, Long Yi sangat beruntung bisa menikahi kalian semua sebagai istriku. Aku tidak punya penyesalan dalam hidup ini, tapi aku punya sarana untuk memuaskan keduanya sisi. Aku bertanya-tanya apakah kalian semua akan setuju." Selesai berbicara, Long Yi melihat tubuh menawan 3 wanita dan mengungkapkan senyum bejat. "Apa artinya?" 3 wanita bertanya serempak. "Di malam pernikahan ini, aku secara alami tidak dapat mendukung satu dan berprasangka terhadap yang lain. Bagaimana kalau kalian semua kembali dengan aku untuk bertemu Nangong Xiangyun? Setelah itu, kita semua bisa tidur bersama, bagaimana?" Long Yi tersenyum dan berkata, "Jika dia dapat memiliki 4 gadis menemaninya untuk tidur, maka betapa indahnya itu." Tapi ide Long Yi ini ditolak dengan suara bulat oleh Leng Yuyu dan 2 lainnya. Mereka belum terbuka ke tingkat ini, tampaknya masih ada jalan panjang sebelum Long Yi bisa mewujudkan mimpinya. Gagal mencapai harapannya, Long Yi agak sedih di dalam hatinya, dan mengingat keadaan Yu Feng dan Xiao Yi yang menemaninya di tempat tidur beberapa hari yang lalu, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa tidak mudah untuk selalu memiliki hari-hari seperti itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Leng Yuyu, Sibi dan Feng Ling dengan ciuman, Long Yi buru-buru kembali ke rumah Simen. Dalam hatinya, dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan menyuruh semua istrinya menemaninya di tempat tidur besar. Sudah larut malam ketika dia kembali ke rumah Simen, para tamu sudah bubar dan hanya beberapa pelayan membersihkan meja makan yang berantakan. Long Yi langsung terbang ke halamannya dan melihat bahwa Barbarian Bull dan Li Qing masih belum pergi untuk beristirahat. Mereka duduk di atap memandangi bintang-bintang. Saat ini, hubungan antara Barbarian Bull dan Li Qing telah menjadi lebih dekat, dan di hari-hari ini, mereka rukun seolah-olah mereka adalah saudara. Meskipun Li Qing tidak suka banyak bicara, tapi dia suka mendengarkan, jadi Barbarian Bull telah menemukan target yang sangat bagus untuk dicurahkan. "Bos, kamu kembali, apa yang terjadi pada waktu itu?" Melihat Long Yi telah kembali, dia bangkit dan bertanya. "Tidak ada yang serius, tidak perlu khawatir. Apakah ada masalah setelah aku pergi?" tanya Long Yi. Barbarian Bull menggelengkan kepalanya dan menjelaskan apa yang terjadi setelah Long Yi pergi. Long Yi menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak menyangka Nangong Xiangyun tampil seperti itu, tapi ini membuatnya bahagia. Tidak ada pria yang tidak ingin wanita mereka mengerti. Ketika 2 orang bersama, mereka akan bertengkar dan bertengkar dengan ribut, dan bertingkah centil dan bertingkah bodoh juga merupakan naluri alami wanita, tetapi di depan orang luar, mereka harus memberi wajah pada suaminya. Dan wanita seperti ini adalah tipe pria yang paling dicintai. Diam-diam tiba di pintu kamarnya, dia melihat cahaya merah muda dari jendela, tetapi tidak ada suara di dalamnya. Gadis ini, apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia sedang tidur? Long Yi berpikir dalam hatinya dan dengan lembut membuka pintu, hanya untuk melihat Nangong Xiangyun dalam gaun pengantin bersandar di tempat tidur. Matanya agak merah dan bengkak, jelas sedang menangis, tetapi pada saat ini dia sedang melamun. Lama merasa sakit hati, pada akhirnya, dia menyakiti hatinya, memikirkan hal itu. Gadis mana yang tidak akan merasakan keluhan menghadapi situasi seperti itu pada hari pernikahannya? Long Yi memasuki pintu dan dengan lembut menutup pintu, lalu meletakkan penghalang. Nangong Xiangyun,
Bagaimanapun juga, telah mencapai ranah pedang guru, jadi suara gerakan Long Yi membangunkannya karena pikirannya. Dan melihat Long Yi datang ke arahnya, dan dengan hangat menatapnya, kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Tapi segera setelah itu, mengingat bagaimana Long Yi pergi tanpa alasan, dia menjadi murung dan berbalik, dia tidak lagi menatapnya. "Xiang Yun, aku kembali, tapi kenapa kamu tidak senang melihatku?" Long Yi duduk di tepi tempat tidur dan menarik tangan kecil Nangong Xiang Yun, katanya sambil tersenyum. Nangong Xiang Yun mendengus dingin, lalu menarik tangannya. Dia dengan marah berkata merasa bersalah, "Kamu bisa kembali untuk melakukan apapun yang kamu lakukan. Pergi untuk berurusan dengan masalah penting kamu bajingan tak berperasaan." "Masalah penting? Apa yang lebih penting daripada istri aku? Jangan marah, ketika kamu marah, kamu terlihat jelek." Long Yi memegang wajah cantik Nangong Xiang Yun, dan membalikkannya ke sisinya, katanya, "Jelek, jelek, dalam hal apapun, tidak ada yang peduli atau mencintaiku." Nangong Xiang Yun menamparkan cakar serigala Long Yi, dan matanya menjadi berkabut. "Bagaimana mungkin tidak ada yang peduli atau mencintaimu? Suamimu, aku sangat menyayangimu, jangan bersedih, aku benar-benar punya sesuatu untuk dilakukan sekarang, dan aku membuatmu merasa bersalah." Long Yi berkata dengan lembut. Kelemah lembutan Long Yi membuat Nangong Xiang Yun merasa lebih sedih di hatinya, dan air mata seakan mutiara dari kalung mutiara yang pecah jatuh dari matanya, saat dia tersedak isak tangisnya. "Jadi kamu tahu kamu membuatku merasa diperlakukan salah, tetapi tahukah kamu bagaimana perasaan aku ketika kamu tiba-tiba meninggalkan aku seperti itu? Aku pikir kamu tidak menginginkan aku lagi." Long Yi memeluk Nangong Xiang Yun, lalu dengan ringan menepuk punggungnya, ia menghibur, "Gadis bodoh, bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Namun kau adalah harta hatiku yang tiada banding, bagaimana aku bisa rela berpisah denganmu?" Pundak Nangong Xiang Yun tersentak, dan mendengarkan kata-kata manis dan ungkapan-ungkapan manis dari Long Yi, keluhan hatinya secara tidak sadar menghilang dan dia dengan ringan menepuk dadanya dan berkata, begitu penuh kebencian, "Kamu begitu fasih dalam membujuk orang lain." Long Yi mengangkat wajah cantik Nangong Xiang Yun, lalu dengan lembut menyeka air matanya. Dan melihat matanya yang agak kabur, Long Yi tidak bisa membantu menurunkan kepalanya dan menciumnya. Long Yi mencium bibir merah muda lembut Nangong Xiang Yun, dan aroma harum menyerang lubang hidungnya. Dia dengan lembut mengisap bibirnya, dan tepat ketika dia akan meregangkan lidahnya untuk menyerang, Nangong Xiang Yun tiba-tiba mendorongnya menjauh. Lalu ekspresi lembut Nangong Xiang Yun yang tak tertandingi kembali ke penampilan marah, dan payudaranya yang menjulang naik dan turun dengan cepat, tetapi sepertinya bukan karena asteris, bukan karena kemarahan. "Xiang Yun, apa yang terjadi?" Long Yi bertanya dengan heran. Nangong Xiang Yun melompat keluar dari tempat tidur, dan mengambil cermin ajaib dari meja di samping tempat tidur. Dia melemparkannya ke arah Long Yi. "Wah, kamu pembunuh suami!" Long Yi menangkap cermin ajaib dan berteriak keras. Lihat apa yang ada di wajahmu dulu. Kupikir kau pergi karena masalah penting, tapi yang kau sebut masalah penting akan bertemu wanita lain, bukan begitu? Apakah kamu meninggalkan aku karena alasan ini?" Nangong Xiang Yun sangat marah sehingga matanya memerah. Long Yi mengangkat cermin ajaib, dan melihat ada beberapa bekas lipstik merah di pipi kiri, yang jelas bukan dari Nangong Xiang Yun. Dia mengerti apa yang dibicarakan Nangong Xiang Yun. "Ini, dengarkan aku. Long Yi menatap Nangong Xiang Yun yang kecewa dan kecewa yang ingin menjelaskan. Tetapi pada saat ini, Nangong Xiang Yun kembali berlari ke sisi Long Yi, lalu menundukkan kepalanya. Dia membuka kerah Long Yi, dan kulitnya menjadi lebih buruk karena ada beberapa tanda lipstik yang berbeda di dadanya. "Lebih dari satu wanita, bajingan,
mengapa kamu tidak kembali lagi?" Nangong Xiangyun sangat marah sehingga dia terus menggedor dada Long Yi. Long Yi tersenyum masam, membiarkan Nangong Xiangyun melampiaskannya. Setelah lama, Nangong Xiangyun berhenti dan menangis merasa diperlakukan salah di pangkuan Long Yi. "Yah, jangan sedih, dengarkan penjelasan aku." Long Yi dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu jelaskan, kamu tidak boleh berbohong padaku." Nangong Xiangyun menatapnya dengan wajah cantik yang berlinang air mata. Sekarang dia terlihat sangat menyedihkan. "Aku tidak akan berbohong, dengarkan aku dengan hati-hati." Long Yi memeluk Nangong Xiangyun dan mulai menjelaskan keseluruhan cerita dari awal. Nangong Xiangyun serius mendengarkan pembicaraan Long Yi tentang pertemuannya dan Si Bi, Leng Yuyu dan gadis-gadis lain, dan juga keterikatan emosional mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarkan hal-hal yang terjadi pada Long Yi setelah dia meninggalkan Soaring Dragon City. Peristiwa-peristiwa yang menakjubkan dan menstimulasi terjadi selama waktu itu membuatnya merasa seolah-olah mabuk dan terpana, apalagi kisah-kisah tentang kecantikannya dan banyak kecantikan juga membuatnya merasa sedih sekaligus cemburu. Setelah lama, Nangong Xiangyun menghela nafas dengan lembut, mendengar Long Yi juga melakukan upacara pernikahan dengan 3 gadis lain malam ini. Meskipun dia merasa masam di dalam hatinya, tetapi dia juga lega karena gadis-gadis itu dan Long Yi saling mencintai satu sama lain sebelumnya. Jadi memikirkannya, dialah yang mengambil keuntungan murah di sini. "Suamiku, biarkan aku melihat kakak perempuanku besok," Nangong Xiangyun berkata dengan lembut. "Itu bagus, mereka juga sangat ingin bertemu denganmu," kata Long Yi sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengingat Lucia, Long Ling'er, dan Sui Ruoyan, tentu saja juga Wu Shuang yang dia tidak tahu apakah dia sudah meninggalkan istana es atau tidak. Mereka semua adalah wanita, tetapi tidak bisa menikahi semua wanita pada hari yang sama membuatnya merasa menyesal di hatinya. Sekarang Nangong Xiangyun merasa santai melihat langit di luar jendela, dan melihat ada tanda fajar yang tidak jelas. Dia tidak bisa tidak berpikir, apakah malam pernikahannya akan lewat begitu saja. Nangong Xiangyun dengan wajah merah diam-diam melirik Long Yi dan melihat dia agak linglung. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi kecewa di hatinya. Sebelum menikah, dia sangat menantikan malam pernikahan ini. Long Yi tidak tenggelam dalam kenangan lama, karena dia percaya bahwa suatu hari dia akan membuat semua wanitanya tinggal di sisinya. Pada saat itu, mereka pasti akan memiliki kehidupan tanpa beban seolah-olah abadi. Dan dia kebetulan melihat ekspresi kecewa Nangong Xiangyun yang menghilang seketika, jadi Long Yi tertawa pelan. "Mengapa kamu tertawa?" Menghadapi ekspresi panas Long Yi yang panas, Nangong Xiangyun tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia terlihat oleh Long Yi, dan wajahnya mulai terbakar. "Waktunya masih dini sekarang, bukankah kita harus melakukan sesuatu yang bermakna?" Long Yi mengangkat dagu Nangong Xiangyun dan berkata sambil tersenyum. "Apa, benda apa yang berarti?" Wajah Nangong Xiangyun diwarnai merah dan menghadapi tatapan agresif Long Yi, seolah-olah kelinci kecil yang ketakutan. Dia menghindari tatapannya, dan jantung gadis itu melompat lebih cepat. Misalnya, pemijatan bibir, dan beberapa latihan dilakukan di atas ranjang. Long Yi berbisik di telinga Nangong Xiangyun. Tubuh menawan Nangong Xiangyun sedikit bergetar. Setelah itu suara magnetik Long Yi memasuki telinganya, dan dikirim ke seluruh tubuhnya bersama dengan saraf, tanpa sadar membuatnya merasa asteris. Bibir Nangong Xiangyun disegel dan hanya suara rintihan merintih yang terdengar. Long Yi mengisap air liur Nangong Xiangyun yang harum, menikmatinya semacam aroma harum dan manis. Dia mencium Nangong Xiangyun sampai dia terengah-engah. Sekarang Long Yi sudah sangat berpengalaman dalam melepas pakaian orang lain,
terutama anak perempuan. Dengan jentikan jarinya, pakaian Nangong Xiangyun jatuh berturut-turut. Dalam sekejap, dia hanya mengenakan pakaian dalamnya, tapi dia benar-benar tidak sadar. Orang bisa membayangkan tingkat keterampilan Long Yi. Dipisahkan oleh hanya Brasutra, cakar serigala Long Yi memanjat di dua gunung giok yang ketakutan. Perasaan lembut dan elastis itu membuat Long Yi bertanya-tanya dalam kekaguman, benar-benar terlalu indah. Ah, suamiku, kamu sangat jahat. Menerima serangan mendadak padanya Asteris, Nangong Xiangyun menjadi sadar bahwa dia praktis ditelanjangi oleh Long Yi. Long Yi dengan lembut menggoda tegak berdiri dan pir payudara keras Nangong Xiangyun menyebabkannya bergetar. Apakah aku buruk? Maka haruskah aku menjadi sedikit lebih nakal? Long Yi meniup telinga Nangong Xiangyun, dan Long Yi mulai membelai Asteris Nangong Xiangyun. Setelah mendengar kata-kata Long Yi, Nangong Xiangyun menggigit bibir bawahnya dan memutar matanya menatap Long Yi. Orang ini bertanya sambil mengetahui jawabannya, dia bertanya hanya demi menggodanya. Apakah kamu mau atau tidak? Long Yi dengan senyum buruk bertanya lagi, dan kemudian menjilat cuping telinga Nangong Xiangyun. Nangong Xiangyun merasa malu, dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab, tetapi keinginan tubuhnya membuatnya merasa kehampaan yang tak tertahankan. Begitu menggertakkan giginya, tangannya yang kecil meraih ke arah selangkangan Long Yi, dan dipisahkan oleh celananya, dia mengambil perhiasan keluarga Long Yi. Long Yi menggigil perasaan segar, dan gelombang Asteris langsung menenggelamkannya. Setelah itu, dia langsung menyingkirkan pakaian dalam Nangong Xiangyun dan juga semua pakaiannya. Saat ini, dua orang jujur dan terbuka satu sama lain. Long Yi menyebar terbuka Asteris Nangong Xiangyun, dan sekarang tempat rahasia misterius seorang gadis hadir di depan matanya. Warnanya merah muda dan halus dengan rambut halus, dan sirup musim semi mengalir keluar darinya. Aku masuk, Long Yi berkata dengan suara serak. Sekarang bagian pribadinya yang kaku dan tegak mengarah ke bagian pribadi Nangong Xiangyun. Nangong Xiangyun dengan lembut setuju dan sedikit mengangkat pantatnya, diam-diam mengundang Long Yi. Dengan satu dorongan, dia merasakan sakit yang menyatakan bahwa dia bukan lagi seorang gadis kecil sekarang tetapi seorang wanita sejati. Karena ini adalah pertama kalinya baginya, kedua orang itu tidak kuat tetapi cukup lembut. Di bawah teknik terampil Long Yi, rasa sakit Nangong Xiangyun tidak bertahan lama, dan tidak lama setelah itu, di bawah hentakan Long Yi, dia berkibar ke tempat yang tinggi di awan. Bahkan ketika langit sudah terang, Nangong Xiangyun yang tidur sangat larut malam masih tidur di pangkuan Long Yi. Tapi Long Yi masih energik dan segar, dan sekarang memikirkan banyak hal yang bersandar di bedhead. Sekarang, klan Ximen benar-benar terhubung bersama dengan klan Nangong, dan bersama dengan klan Dongfang. Ketiga klan ini secara resmi terikat bersama, jadi kekuatan mereka memang sangat kuat. Tapi memikirkan orang berjubah hitam misterius itu, Long Yi agak masih gelisah. Apakah kekuatan terakhir kali di dalam liang di dasar sungai milik orang berjubah hitam? Apa hubungan antara orang-orang itu dan gereja gelap? Apakah Long Zhan benar-benar berkolusi dengan kekuatan gelap ini? Jika kekuatan gelap ini benar-benar gereja gelap, lalu apa yang akan menjadi sudut pandang Long Zhan terhadap Kekaisaran Bangga Bulan yang sama-sama berkolusi dengan gereja gelap? Memikirkan masalah ini, mereka benar-benar rumit. Sepertinya dia harus bertanya kepada Leng Yuyu dan Feng Ling tentang masalah ini. Dengan identitas dan posisi mereka harus mengetahui beberapa hal. Tepat ketika Long Yi melamun, Nangong Xiangyun yang berada di dadanya tiba-tiba bergerak dan membuka matanya. Dia melihat keluar jendela dan melihat bahwa itu sudah cerah, jadi dia tiba-tiba melompat. Segera setelah itu dia menutupi pribadinya berpisah dan mendesis kesakitan. Long Yi tersenyum menatap Nangong Xiangyun,
lalu membuatnya berbaring. Tangannya yang besar dengan lembut membelai tempat di antara kedua kakinya, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah masih sakit?" Nangong Xiangyun memerah dan agak bergoyang, tetapi dia menikmati perhatian dan perhatian Long Yi. "Ah, aku hampir lupa, kita harus pergi dan memberi hormat kepada orang tua kita. Ketika kamu bangun, mengapa kamu tidak membangunkan aku?" Nangong Xiangyun memegang tangan Long Yi dan mengeluh, lalu mengambil pakaiannya di samping tempat tidur. Ia mengenakannya. "Kenapa kamu begitu cemas? Ibu juga orang yang berpengalaman, dia tidak akan menyalahkanmu." Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. "Suamiku, jangan bermalas-malasan di tempat tidur, cepat bangun sekarang. Aku baru saja menikah ke rumahmu tetapi bangun sangat terlambat. Bahkan jika ibu tidak mengatakan apa-apa, orang lain akan bergosip." Nangong Xiangyun selesai mengenakan celana dalamnya dan mulai mengikat tali bra di punggungnya. Mungkin karena dia masih sakit dan lemas, dia agak tidak bisa mengerahkan kekuatannya. "Oke, kamu benar-benar mirip ibuku sekarang." Long Yi tersenyum dan duduk, lalu dengan terampil mengikat tali bra Nangong Xiangyun. Sekarang kamu mengeluh bahwa aku terlalu cerewet," kata Nangong Xiangyun datar. "Bagaimana itu bisa terjadi? Aku paling suka mendengarkan kamu, aku tidak akan bosan bahkan jika aku mendengarkan kamu sepanjang hidup aku." Long Yi tersenyum dan mencium bahu telanjang Nangong Xiangyun yang harum. Nangong Xiangyun tidak memiliki perlawanan terhadap kata-kata manis dan ungkapan-ungkapan manis kekasihnya. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan Long Yi, dia dipenuhi dengan sukacita dan dia mencium kembali ke Long Yi. Membuka pintu dan keluar, dia tahu bahwa itu sudah mendekati siang, dan di luar pintu, pelayan Dongfang Wan sedang menunggu mereka sejak pagi. Dan melihat Long Yi dan Nangong Xiangyun keluar bersama, pelayan tidak bisa menahan senyum yang membuat Nangong Xiangyun memerah di telinganya. Kemudian pelayan ini membawa suami dan istri Long Yi ke aula. Karena si Mennu, lebah yang sibuk ini, diduduki, dia tidak ada di sini, hanya Dongfang Wan dan saudara ipar Liu Si yang menunggu mereka. Setelah upacara minum teh, Nangong Xiangyun, menantu baru di rumah simen ini dianggap benar-benar menetap di rumah besar simen. Bersambung.